Oke, halo abang-abangku, welcome back to Sunstop 11. Pertama-tama dalam video ini, sebagai pembukanya, Bang Sans mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena saat video ini dibuat, ini adalah hari Minggu ya guys ya. Hari Minggu itu kalau nggak salah Lebaran tuh hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, udah 4 hari tuh guys. Mohon maaf lahir batin sekali lagi kalau misalkan dari awal Bang Sans bikin video tentang top 11 sampai ke video sekarang, Bang Sans pernah ada salah-salah kata ya dalam video yang membuat para coach kurang suka dengan kontennya Bang Sans. Tapi mudah-mudahan sekali lagi Bang Sans mohon maaf ya, dan mudah-mudahan abang-abang memaafkan kesalahan Bang Sans ya. Mudah-mudahan konten Bang Sans bisa lebih baik lagi buat kedepannya. Oke guys, dalam video kali ini para coach ya, Bang Sans itu mau berbagi trik gimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam Liga Tani ya guys ya. Ada yang tahu nggak Liga Tani? Sebenarnya untuk para coach yang udah suhu-suhu, yang udah lama main top 11 itu pasti tahu apa namanya Liga Tani guys. Cuman ya, untuk yang baru pertama main, untuk pemula, pasti belum tahu apa itu Liga Tani. Oke, di sini Bang Sans bakalan ngejelasin apa itu Liga Tani ya. Jika kalian lihat dalam video ini, Bang Sans ini menggunakan tim kedua Bang Sans, yaitu Real Garcel. Nah, tim ini berhasil masuk ke dalam Liga Tani ya guys ya, atau ya liga yang udah disetting lah. Nah, tapi pertama-tama Bang Sans bakalan jelasin dulu apa itu Liga Tani. Jadi Liga Tani itu adalah dimana hanya ada 1 atau 2 tim atau 3 tim mungkin, termasuk yang penting termasuk tim abang-abang ya, itu yang memiliki mutu tertinggi, karena sebagian besar tim yang ada di klasemen merupakan tim bot atau tim yang manajernya sudah pensiun. Oke, jadi dari berapa kayak kita masuk ke sini ya, ke liga. Dari 14 tim yang ada di klasemen, itu mungkin hanya ada 1, 2, atau 3 tim saja yang manajernya aktif dan nge-push mutunya supaya menjadi tinggi dan bisa menjadi juara liga. Oke, seperti itu. Karena ya logisnya seperti itu. Semakin tinggi mutu sebuah tim, maka kemungkinan untuk menjadi juara liga itu semakin gede. Oke. Nah itu, jadi Liga Tani itu sekali lagi adalah sebuah liga yang dalam klasemennya itu hanya ada 1 atau 2 atau 3 tim yang mutunya tinggi, dan itu harus termasuk tim abang-abang ya. Nah itu Liga Tani namanya. Oke, gimana sih cara buat Liga Tani? Sebenarnya gampang guysnya. Kalau misalkan abang-abang yang udah senior, para coach yang udah senior, suhu-suhu, sepuh-sepuh ini di skip aja karena ini tutorial untuk pemula ya guys ya. Nah, Liga Tani itu bisa dibuat dengan beberapa trik. Nah, trik pertamanya adalah kalian harus membuang pemain. Nih, kita masuk dulu ke pasukan guys. Nah, di sini kalian itu di akhir musim ya, di akhir musim kalian itu harus buang semua pemain yang mutunya tinggi. Kita hitung saja. Di sini mutu tim Bang Sans itu adalah 76% ya. Padahal ini mutu kecil banget sebenarnya guys, tapi ini bisa jadi juara loh di musim ini sebenarnya. Tapi kita akan rata-ratakan dulu. Oke, dimulai dari penjaga gawang, mutunya cuman 51. Ya, ini untuk back juga rata-rata ya. Tapi dari MC, itu dari MC, dari AMR, AML, lalu striker itu mutunya gede-gede guys. Nah, ini 127 ya. Nah, salah satu triknya adalah ketika di akhir musim kalian udah juara liga tuh, Liga Champions, Cup, atau Liga Super, bahkan Piala Super kalian jadi juara misalkan, itu kalian harus buang pemainnya ya, pemain yang mutunya tinggi. Apakah harus semuanya? Ya enggak sih, kalau Bang Sans enggak semuanya. Contoh misalkan disisain 1 ini aja ya. Nah, jadi yang 3 ini, sorry bukan yang 3, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu dibuang semuanya. Mau terserah kalian mau jual kayak di lelang di sini, atau misalkan kalian mau pecat aja dijual sekarang langsung, itu nggak masalah guys ya. Yang penting
gimana caranya di akhir musim mutu kalian itu kecil banget guys. Wajib kecil banget. Jadi semakin kecil mutu kalian, ada kemungkinan di awal musim nanti kalian masuk ke draw yang dalam klasemennya itu ada tim-tim yang mutunya kecil juga seperti itu ya. Oke, itu trik pertama. Yang kedua adalah siapkan pemain minus. Nah, pemain minus di sini kebetulan Bang Sans belum punya contohnya. Oke. Tapi di sini Bang Sans sudah mempersiapkan untuk pemain minus, calon pemain minus ya. Contoh misalkan seperti ini. Di sini Bang Sans punya salah satu pemain yang mutunya itu, nah ini si Putra nih. Nah, dia itu usianya 32 ya. Nah, ini usianya 26 nih. Oke, nah ini aja. Nah, seperti kalian tahu di top 11 itu ketika kalian menjuarai liga, maka kalian akan naik level. Contoh misalkan tim kamu nih, ya Bang ya, tim kamu itu misalkan level 1 nih di awal musim. Lah, di akhir musim timnya Abang ini juara nih, maka otomatis di musim baru timnya itu akan naik ke level 2 seperti itu. Dan seperti yang kalian tahu di top 11 itu, kalau misalkan kalian naik level, maka secara otomatis mutu pemain itu akan berkurang 20%. Itu artinya si Gilson da Silveira ini, dia ini akan turun mutunya dari 42% menjadi 22%. Lalu kalau misalkan juara lagi atau misalkan masuk 8 besar, di musim berikutnya akan turun lagi menjadi 2% guys, 2%. Dan setelah itu maka dia akan menjadi 1% dan minus. Nah, salah satu apa yang harus diperhatikan juga, karena di sini Bang Sans ngambilnya usia 26, ada baiknya kalian ngambil itu yang usianya 18 tahun guys ya. Kalian gampang kok, tinggal masuk ke transfer ke sini untuk membuat pemain minus itu, lalu ke lelang, lalu pilih bagian mutu, pilih mutu paling rendah ya. Nah, mutunya paling rendah, itu umur, sorry. Nah, ini pilih mutu paling rendah. Nah, misalkan ada DC atau AMC ini. Nah, dia kan mutunya ini 42, jarang yang beli ya guys ya. Nah, ini kan usianya masih 21 guys. Jadi ketika nanti dia pensiun di usia 33, 34, 35 itu mutunya bener-bener minus banget ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menekan mutu pemain yang memiliki mutu tinggi seperti itu. Jadi mutu tim itu nggak akan loncat tinggi banget guys, karena tertahan sama pemain minusan ini. Oke. Nah, itu adalah trik yang kedua. Trik yang ketiga adalah kumpulkan token dan cendol sebanyak mungkin ya tentunya untuk membuat pemain mutu tinggi di awal musim. Nah, ketika kalian berhasil masuk ke Liga Tani guys ya, tentu saja kalian misalkan kalau beruntung ya cuman kalian aja, cuman tim kalian aja, abang-abang ya, yang mutunya paling tinggi dan bisa menjuarai seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian ketemu sama coach lain atau tim lain yang sama-sama ngetrik, maka kalian juga harus nyiapin token sama cendol untuk latih pemain. Token untuk beli pemain, lalu cendol untuk melatih pemain supaya menjadi pemain yang punya mutu tinggi seperti itu ya. Cuman nggak akan terlalu banyak juga, nggak akan terlalu sulit juga, karena saingannya cuman ada 1 atau 2 tim saja seperti itu. Berbeda dengan kalau kalian misalkan main di liga yang mutunya tinggi 130, 140, 160 ke atas. Nah, itu kalian siap-siapin aja tuh cendol sama token ya. Karena di tim yang mutunya seperti itu, kalian itu butuh pemain minimal 5, 6, minimal kalian butuh 6 pemain, setengah pemain lah ya, pokoknya antara 6 atau 5 pemain yang mutunya itu di angka 160 bahkan sampai 200% seperti itu. Oke. Nah, enaknya Liga Tani apa sih guys? Nah, enaknya Liga Tani itu kayak gini. Ketika kalian masuk di liga ya guys ya, di sini Bang Sans udah menang 17 kali, kalah 1 kali, lu 1 kali, dan tim Bang Sans yaitu Real Garcel itu berhasil memuncaki posisi pertama di klasemen sementara ya. Meskipun tipis banget ya bedanya, cuman 1 poin aja. Tapi yang kedua enaknya apa? Nah, ini dia. Untuk Raja Gol atau top score itu pasti dikuasain sama tim yang mutunya lebih tinggi ya. Dan di sini
yang mutu tingginya adalah tim Bang Sans. Nah, tim kalian juga bisa seperti ini guys ya. Tim kalian juga bisa, asalkan kalian ngetrik untuk masuk ke Liga Tani seperti itu. Oke. Nah, di sini kan striker Bang Sans nih udah memasukin 30 gol, dan yang paling deket itu cuman 20 gol. Berarti beda 10 gol ya guys ya. Nah, ini dari hasil pertandingannya biasanya itu gede-gede guys, kadang 5-0, kadang 4-0, kadang 6-0, bahkan sampai ke 9-0 ya guys ya. Makanya cepet banget nambahnya seperti itu. Nah, itu salah satu enaknya guys ya. Nah lah, bentar tuh, Bang Sans ngomong dulu. Ngomong dulu, Bang Sans ngomong baik ya. Minum dulu Bang Sansnya ya. Oke, lanjut. Liga Tani itu cocoknya buat siapa sih? Kalau misalkan abang-abang pemula nanyain, cocoknya ini buat siapa sih? Tentunya yang pertama, buat manajer Kerehore seperti Bang Sans. Jadi Kerehore itu yang Bang Sans maksud, Kerehore itu adalah yang nggak pernah top up sama sekali, nggak beli apa namanya, nggak beli sponsor premium, nggak apa namanya top up buat token seperti itu. Pokoknya pure gratisan seperti itu. Ya, ini cocok banget buat manajer Kerehore. Lalu yang kedua, cocok juga buat abang-abang yang pengen ngoleksi apa namanya, prestasi ya. Cocok juga buat abang-abang yang pengen ngisi prestasi. Nah, di sini Bang Sans belum pernah juara liga. Nah, kemungkinan musim ini bakalan juara liga. Tapi udah pernah Liga Champion satu kali guys ya. Liga Super sama Cup Piala Super itu belum pernah. Nah, Liga Tani ini bakalan cocok banget buat kalian yang pengen ngumpulin trofi liga. Oke. Yang terakhir mungkin yang ketiga, Liga Tani ini cocok banget buat pemula karena selain kalian bisa ngumpulin trofi, kalian juga bisa dapat banyak uang dari hadiah liga. Kalian juga bisa santai ya, nggak perlu ngumpulin banyak token, lalu kerja keras ngumpulin banyak cendol juga ya, seperti itu. Jadi kalian nggak akan terlalu tertekan lah ya kalau misalkan main di Liga Tani seperti itu. Oke, apa di Liga Tani dijamin juara? Karena di sini Bang Sans mencontohkan tim Bang Sans itu kemungkinan musim ini bisa juara liga ya guys ya. Tapi poinnya adalah seperti ini, Bang Sans nggak jamin kalian bisa juara ya. Bang Sans nggak jamin kalian bisa juara. Itu karena, sorry Bang Sans ganti akun dulu ya. Oke, bentar. Karena di Liga Tani itu, kata Bang Sans juga, nggak semua tim itu bot. Nggak semua tim dari 14 tim itu, masa cuman kamu doang, cuman abang doang sih yang nggak apa, yang nggak bot, yang nggak pensiun. Masa ngelawan tim yang udah pensiun semua? Enggak. Pasti kalian bakalan ketemu sama salah satu tim yang apa namanya, manajernya itu nge-push juga ya, apa, buat mendapatkan trofi. Oke, dan di sini Bang Sans akan mencontohkan di akun utama Bang Sans ya, yaitu Sunstop 11. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kalian perhatikan di liga ya. Nah, di sini Bang Sans terseok-seok di posisi keempat. Oke, Bang Sans ceritakan kronologinya. Di awal Bang Sans itu udah ngetrik pengen masuk Liga Tani. Dan mantap banget ketika di draw Bang Sans itu paling tinggi mutunya. Ya, lalu Bang Sans coba latih pemain, coba nge-up mutu. Tiba-tiba ternyata ini ada tim. Nah, ini dia itu mutunya cuman berapa, sekitar 70-an lah pas di awal musim. Lalu ini yang pertama, dan ini yang paling signifikan nih guys ya. Jadi si Reza Fasrozi ini dia itu mutu awalnya itu mungkin sekitar nggak tahu 60, nggak tahu 70, Bang Sans lupa lagi. Di pertengahan musim mantep dia nge-push pemainnya guys sampai mutu 125, dan lihat mutunya dong, bahkan sampai pemain cadangannya juga bagus banget ya. Bang Sans jujur ketika ketemu sama dia itu bakalan agak susah banget, dan akhirnya ya terseok-seok, dan kemungkinan di musim ini untuk apa namanya, untuk liga Bang Sans gak akan juara karena perbedaan poinnya adalah 9 guys. Itu artinya si Rez Omartel ini harus kalah 3 kali, Bang Sans harus menang terus.
Tapi di sini kemungkinan yang bisa ngalahin dia cuman Bang Sans doang, guys. Ya, karena mutu Bang Sans itu sebenarnya kalau misalkan pemainnya dimasukin semua, itu sekitar 24 atau 23 lah, ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini satu lagi dilatih, ini cedera. Nah, ini cedera ya guys ya. Satu lagi dilatih. Dan ini juga cedera guys. Jadi kalau misalkan itu masuk semua, kemungkinan jadi 122 atau 23. Ada kemungkinan Bang Sans bisa ngalahin dia seperti itu. Tapi karena cedera ya udah Bang Sans lepas aja. Tapi beruntungnya karena misalkan Bang Sans udah ngetrik buat Liga Tani, ada kemungkinan musim ini Bang Sans bisa menjuarai cup. Ya. Ini di final. Oke, mudah-mudahan si Boston FC ini dia itu nggak nge-push pemainnya. Jadi cuman nyampe di 100 aja. Oke. Lalu Liga Super guys, karena Bang Sans tereliminasi dari Liga Champions, secara otomatis masuk ke Liga Super, dan mudah-mudahan ini juga bisa masuk ya. Karena di sini Bang Sans punya musuhnya hanya yang paling tinggi sebenarnya, yang paling bakalan sulit di laga final itu kalau misalkan ketemu salah satu tim di antara ini nih. Ini kalau nggak salah ketika Bang Sans cek itu mutunya itu sekitar berapa ya? Pokoknya gede lah mutunya. Tadi itu nyampe 130 ya, mungkin diganti dulu. Nah, tapi intinya kayak gini, dari hasil ngetrik buat Liga Tani itu, meskipun di liganya gagal, di Liga Championsnya gagal, kita masih bisa dapat cup atau Liga Super seperti itu. Oke, paham ya abang-abangku para coach pemula. Jadi itulah trik buat masuk Liga Tani atau membuat Liga Tani ya. Dengan membuat Liga Tani ini, abang-abang bisa kemungkinan bakalan lebih gampang untuk mengkoleksi trofi Liga Champions, trofi Cup juga ya. Tergantung hoki aja. Kalau misalkan dalam satu musim itu cuman tim abang doang yang paling bagus dan ada manajer yang aktif 1-2 tapi enggak nge-push mutu timnya, maka dijamin bisa treble bahkan bisa quadruple ya. Oke, Bang Sans mudah-mudahan Bang Sans doakan mudah-mudahan kalian bisa segera quadruple ya guys ya, untuk abang-abang yang baru bermain top 11. Oke, Bang Sans doakan kalian sesering mungkin mendapatkan quadruple. Oke. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, untuk video kali ini Bang Sans cukupkan sekian aja. Semoga kalian suka. Semoga dengan ngetrik kalian bisa mendapatkan Liga Tani di musim depan. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Yang terpenting jangan lupa subscribe channel ini ya guys ya, biar makin biar makin besar, biar makin semangat Bang Sans bikin kontennya. Oke, see you di next video guys. Salam top 11.